Mari mengenal fatty liver atau perlemakan hati. Hai, aku Dr. Raisa. Selamat datang di klinik spesialis. Saatnya kita harus tahu apa itu fatty liver atau perlemakan hati. Fatty liver merupakan akumulasi dari trigliserida dan lemak lainnya pada sel hati. Seberapa penting sih kita harus mengetahui fatty liver? Ternyata penting, karena pelemakan hati aktif dapat berkembang menjadi sirosis atau pengerasan hati. Sementara, pasien sirosis memiliki resiko tinggi terkena karsinoma hepatoseluler. Secara umum, perlemakan hati dibagi menjadi dua menurut penyebabnya, yaitu AFLD, Alcoholic Fatty Liver Disease, yang berhubungan dengan alkohol, NAFLD, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, tidak berhubungan dengan alkohol. Tercatat, 15-30% dari populasi dewasa secara umum mengalami NAFLD. Berikut adalah prevalensi fatty liver di dunia. Kanada 31%, Amerika Serikat 31%, Chili 23%, Brazil 35%, Italia 20-25%, Israel 30%, India 19,28%, Cina 13-23%, Indonesia 30%, Korea 18%, Jepang 13-23%. Prevalensi berbagai faktor resiko NAFLD di Asia. Korea Selatan, Jepang, Cina, India, Indonesia. Hasil survei yang terdapat di Jepang adalah diabetes 40-50%, obesitas 50-80%, dislipidemia 50-80%. Hasil survei yang terdapat di Cina adalah diabetes 35%, obesitas 70-80%, dislipidemia 57%. Hasil survei yang terdapat di Korea Selatan adalah diabetes 35%, obesitas 10-50%, dislipidemia 26-35%. Hasil survei yang terdapat di India adalah diabetes 39-90%, obesitas 15-20%. Hasil survei yang terdapat di Indonesia adalah diabetes 52%, obesitas 47%, dislipidemia 56%. Hal-hal apakah yang berhubungan dengan timbulnya NAFLD? Pola makan, konsumsi asupan kalori berlebih pada diet, sehingga menghasilkan penumpukan lemak di hati. Obesitas, prevalensi NAFLD meningkat dengan adanya peningkatan BMI, Body Mass Index. Diabetes, sekitar 69% pasien dengan diabetes melitus tipe 2 mengalami NAFLD dengan pemeriksaan USG. Kolesterol tinggi, trigliserida. Kadar trigliserida yang tinggi dan kadar HDL yang rendah sering ditemukan pada NAFLD. Prevalensi NAFLD pada individu dengan dislipidemia adalah sekitar 50%. Pemeriksaan yang umum dilakukan untuk mengetahui NAFLD. Laboratorium USG, pemeriksaan jaringan hati. Seperti apa terapinya apabila kita teridentifikasi NAFLD? Perubahan gaya hidup. Penurunan berat badan secara umum menurunkan hepatic steatosis dengan diet hipokalori atau rendah kalori saja atau disertai peningkatan aktivitas fisik. Penurunan 3-5% berat badan penting untuk memperbaiki steatosis.
Lebih dari 10% memperbaiki nekroinflamasi atau inflamasi dan kematian sel. Olahraga pada dewasa dengan NAFLD dapat menurunkan hepatic steatosis, namun untuk memperbaiki aspek histologi hati masih belum diketahui. Insulin sensitizing agents violitazone digunakan untuk terapi steatohepatitis pada pasien yang terbukti NASH secara biopsi. Namun studi masih pada pasien non-diabetik dan keamanan serta efektivitas jangka panjangnya belum diketahui. Vitamin E dengan dosis harian 800 international unit memperbaiki histologi hati pada pasien dewasa non-diabetik yang secara histologi terbukti NASH. Tindakan bedah bariatrik. Tipe, keamanan, dan efikasi tindakan bedah bariatrik pada pasien sirosis karena NAFLD dengan obesitas yang sesuai belum diketahui. Hepatoprotektor, zat yang dapat melindungi hati dari kerusakan akibat faktor eksogen maupun endogen dengan mengurangi aktivitas inflamasi dan kecepatan perburukan penyakit. Penggunaan hepatoprotektor. NAFLD, hepatitis akut dan kronis karena alkohol dan penggunaan obat, hepatitis virus kronis, hepatitis autoimun, sirosis dengan berbagai etiologi. Memperkenalkan suplemen untuk mengobati lemak hati dari bahan organik yaitu Hepamax. Satu solusi untuk perlindungan maksimum. Komposisi: Silimarin Phytosom 100 mg, Sisandra ekstrak setara dengan herba 375 mg, lecithin murni PPC 95% 150 mg, vitamin E 5 international unit. Kombinasi silimarin, PPC, Sisandra, dan vitamin E merupakan komposisi yang sifatnya sinergistik, meningkatkan potensi sebagai antiinflamasi dan memperbaiki disfungsi hati. Mekanisme kerja Hepamax berpengaruh dalam transport lemak dan kolesterol, meningkatkan regenerasi sel hati dan mencegah kerusakan hati. Silimarin Phytosom. Silimarin atau milk thistle, ekstrak biji dari tanaman Silybum marianum. Bioavailabilitas lebih baik dibandingkan silimarin biasa. Silimarin banyak digunakan untuk penyakit hati. Mekanisme kerja: membantu meningkatkan sintesa RNA di ribosom dan menstimulasi regenerasi sel hati. Menghambat transformasi stealet hepatocyte sehingga mencegah terjadinya sirosis. Sisandra sinensis berasal dari Cina, Wu Weizi, artinya buah 5 rasa, mengandung lignan aktif, misalnya sisandrin yang banyak digunakan untuk mengatasi gangguan fungsi hati. Mekanisme kerja: stimulasi regenerasi jaringan hati, perlindungan dari efek toksik. Lecithin, komponen dinding membran sel. Ekstrak lipid lecithin berasal dari kacang kedelai. Mekanisme kerja: antiinflamasi, antifibrosis, mencegah pembentukan fibrosis, menjaga stabilitas membran sel. Vitamin E, vitamin larut lemak. Mekanisme kerja: antioksidan, imunomodulator, hepatoprotektor. Informasi lebih lanjut kunjungi www.kalbestore.com. Video ini dipersembahkan oleh Kalbe.